Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tadabbur kita. Ini adalah surat ke-10, surat Yunus, ayatnya 21 sampai dengan ayat 25. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-10. Juga kepada saudara-saudara para pemirsa dan kaum muslimin wal muslimat yang lahir pada tanggal 28 Februari, saya ucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan selalu, kesejahteraan selalu, dan juga memberikan rezeki yang barokah, dan semoga memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya juga tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adagnan nasya rahmatan min ba'di dara amasyathum idallahum ma'aruf ayatina qulillahu asyra'u ma'ara inna rusulana ya'dhununa ma tamkurun huwaladzi yusayyirukum fil bari wal bahr hatta idza kuntum fil mulki wa zarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha sya'atha arihun adif asyifu wa za'ahumul mauju min kulli makanin wa dhanu annahum uhida bihim da'allaha mukhlisina lahuddin la in anzaynana min hadihi lanaghunanna minasyakirin falamma anzahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fanunabi'ukum bima kuntum ta'malun inna
innama masyalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas syama'i fa'talanto bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza aqadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahlaha annahum qadiruna 'alaiha altaha amaruna lailan aw naharan faja'alnaha khashidan ka'annal lam ta'na bil amsh kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u illa dari syalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Dan jika kami membuat manusia merasakan kasih sayang setelah mereka ditimpa kesengsaraan, tiba-tiba mereka membuat rencana melawan ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat dalam membuat rencana. Sesungguhnya para utusan kami menulis yang kamu rencanakan. Dia ialah yang menjalankan kamu di daratan dan di lautan, sampai tatkala kamu berada dalam kapal dan berlayar dengan itu dengan angin yang baik. Dan mereka bersukacita karena itu. Tiba-tiba datanglah angin puyuh dan gelombang besar menghantam mereka dari segala jurusan. Dan mereka mengira bahwa mereka dilingkupi olehnya. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas dalam mengabdi kepadanya. Jika engkau menyelamatkan kami dari bencana ini, niscaya kami menjadi golongan orang yang bersyukur. Tetapi setelah ia menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka mendurhaka di bumi tanpa dengan kebenaran. Wahai manusia, pendurhakaan kamu hanyalah merugikan kamu sendiri. Kesenangan hidup di dunia untuk sementara waktu. Lalu kepada kami tempat kamu kembali, lalu kami akan beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Perumpamaan kehidupan dunia hanyalah bagaikan air yang kami turunkan dari awan, lalu dengan itu tumbuhlah dengan subur segala tanaman di bumi.
yang diantaranya dimakan oleh manusia dan ternak, sampai tatkala bumi memakai pakaian emasnya dan menghias dirinya, dan para penduduknya mengira bahwa mereka menguasai itu. Tiba-tiba datanglah perintah kami pada waktu malam dan siang. Maka kami jadikan itu seperti ladang yang telah dipungut hasilnya, seakan-akan itu kemarin tidak tumbuh. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang berpikir. Dan Allah menyeru manusia kepada tempat tinggal yang damai dan memimpin siapa saja yang ia kehendaki pada jalan yang benar. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, penjelasannya adalah sebagai berikut. Di dalam ayat 21 dijelaskan, sebagian mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud di sini ialah bahaya kelaparan yang terjadi di Mekah selama 7 tahun. Ini dapat dilihat di dalam tafsir nomor 2069. Tetapi uraian di sini dapat pula bersifat umum, yaitu sembarang kemalangan yang menimpa manusia, yang contohnya diterangkan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 22. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa seolah-olah seseorang yang menumpang kapal, menaiki kapal dan berlayar dengan kekuatan angin yang baik, yang stabil, mereka merasa senang, bersukacita karena itu. Jadi inilah cikal bakal ditemukannya kapal yang bertenaga angin dengan layarnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguraikan di sini. Namun tiba-tiba kapal itu menjadi oleng, menjadi tidak stabil, seakan-akan akan tenggelam karena angin puyuh atau biasa disebut badai, yang juga menimbulkan ombak yang sangat besar dan dahsyat, yang menghantam kapal dari segala arah. Yang itu juga dijelaskan, diuraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang menerangkan bahwa setan itu juga menggoda manusia dari segala arah, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri dan dari arah kanan. Ini sinkron dengan ayat ini. Lalu di dalam ayat ini dijelaskan bahwa penumpang kapal yang berada di dalam kapal itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa diselamatkan dari badai dan gelombang yang tinggi yang menghantam kapalnya itu.
dan Allah mengabulkan doanya itu. Namun setelah orang-orang itu selamat dari badai dan gelombang besar itu, mereka seolah-olah tidak merasakan apa-apa, seolah-olah Allah tidak menyelamatkan mereka. Jadi mereka tidak berterima kasih, mereka tidak merasa ditolong atau tidak merasa dikabulkan doanya. Inilah sifat khas manusia pada umumnya jika tidak menyadari, sebagaimana suatu ayat yang tadi menjelaskan bahwa setan itu menggoda, membisik-bisikkan kejahatan dalam hati manusia dari berbagai arah, muka, belakang, kiri ataupun kanan, dan hanya dari arah atas dan dari arah bawah saja setan yang tidak mampu mereka tembus. Artinya dari arah dan atas dan arah barat ini setan tidak mampu membisik-bisikkan kejahatan di hati manusia. Apakah arah atas itu? Dari arah atas itu artinya manusia yang selalu berdoa menghadap ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya berharap dilindungi dari segala godaan setan, baik setan yang terkutuk ataupun setan yang tidak terkutuk. Dan dari arah belakang artinya, dan dari arah bawah artinya apa? Artinya seseorang yang selalu bersujud merendahkan dirinya, meletakkan kepalanya di bumi seraya berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelemahannya, sehingga dengan demikian Allah mengabulkan doa itu yang pada akhirnya menjadikan hati seseorang itu iman dan kuat dan tidak bisa ditembus oleh bisikan setan. Kita lanjutkan lagi penjelasan pada ayat 25. Di sini dijelaskan, inilah lukisan surga orang Islam yang disebut Darussalam, tempat tinggal yang damai. Kata salam dalam Darussalam ini sama akarnya dengan kata Islam. Bahkan sebenarnya Islam membuat dunia itu bagaikan Darussalam, tempat yang damai atau tempat tinggal yang damai bagi orang Islam yang sejati. Ia damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan damai pula dengan sesama manusia dan damai pula dengan sesama makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya damai di akhirat adalah kelanjutan belaka dari jiwa damai yang dialami oleh kaum muslimin di dunia ini. Kaum muslimin yang telah mencapai Darussalam, yaitu tempat tinggal yang damai, yang oleh sebagian orang juga disebut sebagai
surganya dunia yang ini akan terus berlanjut sampai dengan di alam akhirat kelak, yang di dalam suatu ayat Allah menjelaskan seseorang yang merasakan buah di akhirat itu mengatakan bahwa ini adalah yang dulu kami rasakan. Jadi apa yang dirasakan di dunia ini berlanjut dirasakan di alam akhirat. Artinya kedamaian di dunia ini yang berupa Darussalam itu akan berlanjut dinikmati di akhirat nanti. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mencapai Darussalam itu? Mereka terus harus berusaha untuk bisa mencapainya dengan bimbingan dan pimpinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.